Oke, halo semua dan nggak kerasa udah seri ke-16 kita masuki tepatnya di Japan Grand Prix di sirkuit Motegi. Persaingan masih menjadi milik dari dua pembalap ini, yakni Fabio Quartararo dan juga dengan Rins Rio. Mereka berdua masih dalam masa duel untuk perebutan titel juara dunia season ke-9. Singkat cerita, sesi kualifikasi kedua telah selesai. Luca Marini meraih pole position dan Rins Rio akan start dari urutan kedua. Sementara itu rival berat kita di musim ini yakni Fabio Quartararo El Diablo, dia akan start dari urutan ketiga bersama Ducati Factory. Acosta Martin melengkapi 5 besar dan Pecco Bagnaia start ke-12. Kali ini balapan di MotoGP Motegi khususnya di sesi sprint race event, cuacanya benar-benar mendukung banget karena nggak ada mendung, nggak ada tanda untuk hujan, jadi benar-benar terang benderang dan cukup sunny. Nah, saat ini dengan kompon soft depan belakang kita harapkan mampu membawa YZR M1 battle dan rebutin posisi pertama di sprint kali ini. Langsung saja kita mulai. Oke semua, dan inilah dia ronde ke-16 untuk Japan Grand Prix, tepatnya di sesi sprint race event. Langsung saja kita mulai. Here we go, menuju tikungan pertama. Luca Marini mengambil alih posisi pertama dan kini kita turun di tempat ke-6. Kita ambil inside line dan ada kontak dengan Ogura. Beruntungnya Ogura tidak sampai jatuh sehingga kita aman di posisi ke-8. Meskipun sekarang rival-rival kita seperti pembalap dari pabrikan lainnya sangat menggebrak barisan depan. Dan kini Rins Rio terpaksa turun dan terpaksa memulai kembali perjuangannya dari urutan ke-7. Kini Alonso Lopez kita dekati, kita ambil dari outside line, luar biasa, bagus banget. Meskipun sepertinya kontak terjadi yang membuat Ogura, pembalap dari Jepang, terjatuh di tikungan tadi cuy. Sebuah manuver brutal yang kini kita diinvestigasi. Namun dari pengamatan yang gua amatin ya, itu kayaknya kita menjadi pembalap yang kena imbasnya dari Ogura yang jatuh. Jadi bukan kita penyebab Ogura jatuh. Bahkan sekarang sudah muncul notifikasinya bahwa Alonso Lopez menjadi dalang di crashnya Ogura tersebut. Namun misal kalian perhatiin di sesi tadi ya, di sektor tadi yang dimana Ogura jatuh, itu Ogura lah yang bersalah karena dia maksa banget ngambil bagian dalam. Udah tahu nggak ada ruang buat dia masuk, tapi dia masih maksa sehingga itu malah ngebikin dia terjatuh dan Alonso Lopez menjadi kambing hitamnya. Ogura kampat juga ya, jadi kayak bikin Lopez jadi kambing hitam di GP Jepang. Kasian banget cuy. Oke, last corner, lap pertama telah usai dan kini memasuki lap kedua. Yamaha YZR M1 dan Garuda MotoGP masih berjuang keras untuk rebutin tempat ke-6. Kini Luca Marini mengambil alih posisi pertama sedari awal balapan. Fabio Quartararo kedua dan Jorge Martin di tempat ketiga bersama Ducati Gresini. Tikungan ketiga kita masuk perlahan. Apakah Fabio Di Gia bisa kita kejar di sisa race sprint kali ini? So far dua riders out of the race. Ada Ai Ogura dan juga Enea Bastianini. Sementara itu di belakang kita pas ada Brad Binder, wakil dari KTM, dan juga Maverick Vinales. Alonso Lopez sudah masuki jalur long lap penalti sepertinya. Dan sekarang di klasemen kita di tempat kedua. Kita akan poin dari Fabio Quartararo yang ada di puncak klasemen. Misalkan hasil balapannya seperti ini tanpa ada perubahan. Tapi kalau untuk ngejar Di Gia kayaknya kita masih ada kemungkinan nih guys ya. Karena masih ada lagi kita memiliki yang rapat dengan si Di Gia. Jadi bisa nih kita masuk di tempat ke-6. Mungkin bagaimana dari Marco Bezzecchi. Bismillah, semoga aja. Oke, kali ini backstride menuju braking zone tikungan ke-11. Kita mencoba late braking. Inilah dia momentumnya, kita overtake di Wisaka. Oh, bija melebar. Di Gia mengalami sebuah masalah dan kini saat Basai di bawah tunnel di last sektor dan Di Gia motong jalur. Hampir saja Di Gia terjatuh akibat memaksakan diri. Kasusnya 11-12 dengan Ogura. Here we go, lap ketiga atau final lap di race sprint kita masuki. Dari inside line, Rins Rio masuk mengovertake Di Gia dan masih belum bisa
Kita geber lagi. Lumayan kuat Ducati di balapan kali ini. Oke, entry corner. Masuk perlahan. Dan ini kayaknya pembalap nomor 1, 2, 3 itu Ducati semuanya. Ya emang sih guys, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa Ducati emang jadi tim atau pabriknya paling overpower banget di era MotoGP saat ini. Tepatnya di era sebelum regulasi baru 2027. Oke, high speed corner menuju tikungan ke-7, tikungan S gede. Masuk perlahan. Kali ini kita fokus menyusul di Gia. Menuju tikungan ke-9, sedikit lagi. Bismillah, semoga bisa guys. Lagi entry corner. Wow, nyaris saja menabrak Ogura. Sorry, bisa di Gia. Full gas lagi. Gak kerasa balapan di MotoGP secepat ini. Mungkin ya karena faktor banyaknya kejadian atau drama yang terjadi. Oke guys, satu momentum lagi, satu sektor lagi yang akan kita manfaatkan. Akankah Rizrio bisa mengovertaking di Gia? Oke, kali ini langsung kita blok pas di Gia. Finally, overtaking terjadi dan kini Rizrio mendapatkan tekanan dari Fabio Di Giannantonio. Oke, last corner kita masuki guys. Come on, satu tikungan lagi menuju garis finish. Luca Marini menang, Fabio 2 dan Martin ketiga. Sementara Rizrio finish di posisi 6 untuk MotoGP Sprint di seri Jepang. Oke, akhirnya race sprint telah usai. Luca Marini meraih kemenangan, Fabio 2 dan Jorge Martin ketiga. Dan Acosta finish keempat, Marco Bezzecchi kelima, Rizrio ke-6 dan Pecco Bagnaia di urutan ke-11. Dan untuk klasemen kita ketinggalan 4 poin dari Fabio setelah dia meraih hasil bagus ketimbang Rizrio di balapan kali ini. Kalau gitu langsung aja masuk ke sesi My Race Event. Oke, dan sekarang tibalah kita di starting grid untuk MotoGP round ke-16 main race event, tepatnya di sirkuit MotoGP untuk Japanese Grand Prix. Luca Marini start dari pole position. Berbeda dengan balapan sebelumnya, kali ini balapannya bakal berlangsung dengan cuaca yang mendung. Jadi suhu udara dan juga suhu aspal atau suhu lintasan itu bakal cenderung lebih dingin. Oke, langsung saja kita siapkan ban dan langsung saja kita mulai main race event untuk sirkuit MotoGP di GP Japan. Let's go. Dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP round ke-16 Japanese Grand Prix. It's on the way. Kita full gas menuju tikungan pertama. Fabio Quartararo mendefend ancaman dari Rizrio hingga di exit corner, keluar tikungan 2 menuju tikungan ketiga. Ini Luca Marini mengambil alih posisi pertama. Oke, tikungan ketiga masuk perlahan, giliran Fabio Quartararo yang akan kita kejar. Hal yang kita syukurin adalah kita nggak sampai mental seperti di balapan sebelumnya. Kita masih stay di 3 besar. Fabio Quartararo masih mendefend dari jalur terdalam. Terlihat jelas Fabio Quartararo berusaha mati-matian untuk menahan serangan dari Rizrio. Oke, tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7. Ini Luca Marini masih nyaman di posisi pertama. Entry corner kembali menuju tikungan ke-8. Berganti dari sekitar kanan, kita overtake Fabio Quartararo side by side lagi hingga di exit corner menuju V corner. Masih Fabio Quartararo mendefense. Rizrio mulai berusaha menyerang terus, mencoba terus memaksimalkan potensi dari YZR M1 di tikungan ke-10 ini. Masuk perlahan, kita ambil inside line, bisakah? Masih bisa, oke. Masih kembali bertarung side by side dengan Fabio Quartararo. YZR M1 tengah memburu Desmo Series GP24. Season ke-9 menjadi misi di mana kita harus mengalahkan Fabio Quartararo untuk perebutan titel juara dunia musim ini. Entry corner di last sektor, tikungan S kecil, last corner, kemudian full gas kembali, right device on, menuju lap kedua, masih Fabio Quartararo di depan dari Rizrio. Braking zone, tikungan pertama, bersiap-siap lagi kita menyusul Fabio Quartararo. Kali ini exit corner, cukup melewati area gravel sehingga Rizrio mendapatkan sebuah peringatan dari MotoGP Stewart. Entry corner, tikungan ketiga,
menuju tikungan keempat. Let's go guys, come on, fokus skill fighting. Full gas kembali. Misi akhir adalah mengalahkan Fabio Quartararo. Oke, entry corner di tikungan kelima. Sepertinya kita masih harus lebih kencang lagi untuk bisa ngedapetin momentum jika ingin segera mungkin mengalahkan Fabio Quartararo. Kalau ngomong soal kemarin nih, kemarin itu di awal musim dia sempat kayak kita. Jadi ada 3 pembalap yang bertarung hebat di barisan depan. Namun sayangnya di pertengahan musim, entah kenapa Fabio Quartararo, entah kenapa si kemarin yang mengalami penurunan performa sehingga dia keluar dari perebutan titel juara dunia musim ini. Nah sekarang di akhir-akhir musim, kemarin ini bangkit lagi. Jadi kayak apa ya, yang harusnya ada 3 pembalap bertarung sengit demi perebutan titel juara musim ini, terpaksa hilang cuy kesempatan itu. Dan nampak jelas ini gap dengan Fabio Quartararo semakin menjauh. Ini ke akhir bagi Yamaha di GP Jepang. Oke, menuju tunnel, menuju tikungan ke-12, entry corner. Waduh, Fabio Quartararo crash guys. Sebuah kebetulan yang tidak kita prediksikan akan terjadi. Fabio Quartararo mengalami insiden crash di akhir lap kedua sehingga Fabio Quartararo mental dari 3 besar dan malahan Fabio Quartararo terlibat insiden dengan Maverick Vinales. What happened? Apa yang terjadi? Bahkan Maverick out of the race. Fabio Quartararo, notifikasi muncul, long lap penalti. Apa-apaan ini? Ini definisi udah jatuh ketimpa tangga cuy. Kasihan banget Fabio Quartararo. Gue masih nggak habis pikir Fabio Quartararo yang udah jatuh terus terlibat sebuah insiden dengan Maverick Vinales. Mungkin ntar gue bakal taruh replaynya yang menyebabkan kenapa Fabio Quartararo itu diganjar long lap penalti padahal dia jatuh sendiri. Kalau dari yang gue prediksi ya sekarang ini, mungkin saja waktu Fabio Quartararo bangkit dari jatuhnya, kemudian dia mencoba rejoin atau masuk ke lintasan. Mungkin disitulah momennya terjadi. Mungkin Maverick yang di belakang, yang lagi dalam posisi di racing line itu mencoba lewat seperti biasanya. Namun Fabio Quartararo yang mendadak masuk ke racing line tanpa melihat ke belakang itu boom, terjadilah sebuah tabrakan. Nah mungkin itu yang menjadi penyebab cikal bakal Fabio Quartararo dihukum long lap penalti. Tapi itu dari opini gue pribadi, nggak tahu nanti gimana kejadian aslinya kalau belum melihat tayangannya. Astaga, Fabio Quartararo udah jatuh ketimpa tangga tuh. Dan saat ini Marini benar-benar overpower. As you can see, Marini membuat jarak 3,8 dengan Rio. Bahkan sekarang kadang juga nyentuh di angka 4 detikan jarak dengan Marini. Sebegitu kuatnya Marini di GP Jepang. Nah kita itu di posisi kedua dengan jarak kepada pembalap di belakang. Ya kalau dibilang jauh ya lumayan, tapi kalau dibilang deket juga lumayan dibandingin sama Marini, karena Jorge Martin memiliki gap 2 detikan lebih dengan Rio. Sementara itu Marco Bezzecchi di tempat keempat, Acosta melengkapi 5 besar, Ogura ke-6, Bijia ke-7 dan Brad Binder di urutan ke-8. Bahkan fastest lap dari Marini belum ada yang gantikan hingga sekarang, belum ada yang ngegantiin sejauh lap keempat berlangsung. Kalau emang ada yang bisa, pastilah dia memiliki race pace di atas rata-rata cuy. Nah kalau kita ngelihat persaingan kita dengan Fabio Quartararo biasa muncul ya kayak notifikasi atau mungkin HUD yang muncul di atas dari speedo. Nah itu memperlihatkan kadang jarak poin dan juga kadang jarak posisi atau jarak waktunya. Nah saat ini jarak kita dengan Fabio Quartararo itu kita unggul 10 detikan lebih. Jadi jaraknya sekitar itu, jaraknya 2 kalinya Marini dengan Rio. Sekarang Marini di tikungan terakhir dan kita masih di 3 tikungan terakhir. Jadi kira-kira seperti itu cuy perbandingannya. Nah disangka kalau Quartararo harus mengalami 2 kali insiden, yang pertama udah jatuh sendiri, yang kedua malah dia ngebikin sebuah manuver yang
seharusnya dia bisa hati-hati. Masuki tikungan 10, lap terakhir, jarak dengan Luca Marini 6 detikan lebih, hampir 7 detik dan gap dengan Fabio Quartararo 12 detikan lebih. Dan sekarang di tikungan ke-11 masuk perlahan. Pergantian posisi Jorge Martin memberikan tempat ketiga kepada Marco Bezzecchi. Dan kali ini di last sektor, last corner, Luca Marini menembus garis finish dan kita mengalami sebuah insiden dengan cukup mobile dan hampir saja jatuh. Semoga Marco Bezzecchi bisa kita tahan dan finally race GP Motegi telah usai. Kita dijepit oleh Ducati VR46 Pertamina cuy. Oke, Luca Marini masih menjadi fastest lap of the race. Benar-benar paket komplit. Kualifikasi Luca Marini meraih tempat ke-1. Sprint dia menang. Main race event dia menang lagi, gila. Sempurna banget minggu ini bagi Luca Marini. Tapi sayangnya dia keluar dari persaingan titel juara karena dia kurang konsisten untuk perebutan atau mendapatkan poin di pertengahan musim. Dan di klasemen kita kembali di posisi puncak dengan unggul 16 poin dari Fabio Quartararo. Dan Luca Marini masih jauh di tempat ketiga. Oke, next round kita bakal lanjut balapan di seri Phillip Island. Kalau nggak salah, pokoknya besok kita bakal tampil seperti ini. Kalau bisa lebih bagus lagi agar bisa mempertahankan puncak klasemen dari serangan rival-rival kita. Termasuk yang pertama yakni Fabio Quartararo. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 24 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.